Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Buku pulpen sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukhrijuni bi nuril fahmi wa tughfirli ma syarata yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka ta'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala nuril bisyari nuri fi kulli haqqin wa qadir adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik, semoga dengan kita berdoa hari ini pelajaran kita lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akan melakukan presensi kehadiran kalian. Abdul Muiz, Abdul Razak, Ahmad Taufik, Arman Maulana, Fahrul Razi, Faifur Rahman, Karib, Findi Ramadan, Hasbi, Khodis, Ikhwanul Muslimin, Muhammad Zamzami, Marsudi, Matsuri, Miqdad, Muhammad Amir, Muhammad Jamil, Muhammad Rohib, Muhammad Malik, Muhammad Rozi, Muhammad Subahar. Oke, kita doakan semoga yang sakit ini berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sebuah tema baru yaitu ukhuwah. Namun sebelum kita mempelajari tentang ukhuwah, ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, kalian setelah mendengarkan penjelasan guru bisa menjelaskan pengertian ukhuwah dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melafazkan Al-Quran dengan metode reading aloud, kalian bisa melafazkan Al-Quran yang berkaitan tentang ayat tentang ukhuwah dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok, dan di situ kalian akan diberikan handout. Setelah kalian membaca handout, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam dari ukhuwah. Dan yang terakhir, yang keempat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian berdiskusi dengan teman sekelompok, kalian bisa menjelaskan dan bisa memaparkan serta merumuskan tentang cara untuk berukhuwah dengan baik dan benar. Baik anak-anak semuanya, sudah siap belajar ya? Siap. Hari ini kita belajar tentang ukhuwah. Kemarin kita sudah membahas tentang musawah. Ada yang masih ingat musawah itu apa? Bersamaan. Ya, bersamaan derajat. Baik. Manusia di hadapan Allah, di hadapan Islam, dalam pandangan Islam dan pandangan hukum, sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama, memiliki derajat yang sama. Maka tidak boleh kita memandang remeh orang lain dengan pandangan yang hina, pandangan yang meremehkan, pandangan yang menjatuhkan. Baik, ada yang sudah tahu apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ukhuwah itu persaudaraan. Persaudaraan yang dilandaskan dengan macam-macam aspek atau macam-macam dasar. Jadi ukhuwah itu, anak-anak, Pak akan jelaskan ukhuwah.
pengertian secara bahasa persaudaraan. Dalam bahasa Arab kita kenal biasanya dengan akhun, jamaknya ikhwan. Jadi kalian biasa akan menemukan ayat-ayat tertentu yang mana lafaznya itu menggunakan ikhwan, ikhwana ataupun akhi, ukhti, dan kadang sering kita mengucapkan salam kepada laki-laki pada saudara kita dengan ucapan assalamualaikum ya akhi. Kalau perempuan biasanya assalamualaikum ya ukhti, ataupun kalau jamak assalamualaikum ya ikhwani. Itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Akhun berubah menjadi ukhuwah, ukhuwah dalam bahasa Arabnya. Jadi bahasa Indonesia ukhuwah ini merupakan serapan dari bahasa Arab yang berbentuk ukhuwah. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Kemudian secara istilah, ukhuwah itu merupakan sikap yang mencerminkan persaudaraan, kerukunan, persatuan, solidaritas antar manusia. Keywordnya adalah ini: persatuan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas. Nah, jadi ada sebuah sikap yang mana sikap tersebut adalah cerminan dari perbuatan persaudaraan. Kemudian dari ini lahirlah yang namanya kerukunan. Dari kerukunan ini akan lahir yang namanya persatuan. Dan dari persatuan ini muncul yang namanya solidaritas. Solid itu kuat kokoh. Solidaritas artinya kekokohan ataupun kekuatan antar hati seseorang dengan hati yang lain. Tentunya sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan ini lahir disebabkan oleh ukhuwah. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Kemudian yang selanjutnya kita akan melafazkan satu ayat tentang ukhuwah, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10. Di buku LKS itu sudah ada ayat yang berkaitan tentang ukhuwah halaman 28. Jadi Bapak minta satu orang dari kalian untuk melafazkan terlebih dahulu ayat 10 ini, kemudian yang lain mengikuti. Bisa dimengerti? Bisa. Coba Bapak minta bantu Kholis untuk memimpin pembacaan Al-Qur'an ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون. Baik, baca sama-sama semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baca artinya, Asli baca. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Baik, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ini merupakan dalil utama yang biasa digunakan oleh orang-orang berkaitan tentang ukhuwah atau persaudaraan, bahwa sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman, saya, kalian, kita semua itu bersaudara. Sekalipun kita berbeda-beda, ada yang mungkin dari suku Madura, ada yang suku Jawa, suku Batak, kemudian suku
dan lain sebagainya, dan itu yang menjadi sebuah tolak ukur ataupun terkadang menjadi sebuah perpecahan. Perbedaan ini yang melahirkan sebuah perpecahan. Tetapi dengan adanya ukhuwah, dengan adanya persaudaraan, disitulah perbedaan tersebut menjadi sebuah lem perekat antara seseorang dengan orang yang lain, yang mana mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan kita jadikan sebuah kekuatan. Kemudian dari kekuatan tersebut akan muncul yang namanya kerukunan, akan muncul menjadi sebuah solidaritas, akan muncul menjadi sebuah persatuan yang kemudian berujung kepada ukhuwah. Baik, selanjutnya bisa dimengerti anak-anak ya? Bisa, Pak. Kalian Bapak bagi 4 kelompok. Ini satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan bentuk kembalikan atau balik kursinya. Ada temannya ya. Lebih. Di kelompok 1 ya, maka berikan hand on. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kalian diskusikan apa yang Bapak berikan hand out. Kemudian nanti kalian, satu orang di antara kalian mempresentasikan, menyampaikan apa yang menjadi hasil dari diskusi kalian bersama kelompok kalian. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Oke. Kelompok 1 kalian jelaskan macam-macam. Jelaskan juga. Biasa digambarkan sebagai penjelasan kayak biasanya seperti ramai. Ini kelompok 3. Kelompok 3 kalian bahas secara satu kelompok. Dan jangan cuma dibaca, dijelaskan. Ya. Ini sisanya. Kelompok 4 kalian nanti membahas tentang C dan D. Oke, yang cuma dibaca tapi dijelaskan. Oke ya, silakan Bapak beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan ya. Udah ya, sudah selesai kan kita diskusi. Nah, baik, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang mana mereka akan membahas tentang macam-macam ukhuwah. Silakan kelompok 1 menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Holis Mubarok, perwakilan dari kelompok ini, kelompok 1, ingin menyampaikan presentasi dan menjelaskan macam-macam ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali ke ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu kalau secara bahasa itu persaudaraan. Kalau di bahasa Arabnya itu akhun. Kalau jamaknya ikhwanun. Ukhuwah secara istilah apa? Ukhuwah kalau secara istilah itu adalah sikap yang mencerminkan persaudaraan, yang mana dari persaudaraan itu akan timbul menjadi kerukunan. Ketika sudah menjadi rukun akan jadi persatuan, dan ketika menjadi persatuan, maka semua orang akan menjadi solidaritas. Ukhuwah. Jadi ukhuwah itu sejenis persaudaraan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ukhuwah.
Jadi ukhuwah itu juga ada macam-macamnya. Yang pertama, macam-macam ukhuwah adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi prinsip ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang timbul karena sebab persamaan agama Islam. Jadi semua itu kita yang beragama Islam itu kita harus menjalin persaudaraan ukhuwah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Terus bagaimana kalau orang yang selain non-Islam, apakah kita juga harus menjalin persaudaraan? Ya, termasuk yang mana? Yang kedua. Yang kedua dari macam-macam ukhuwah Islamiyah ialah ukhuwah wataniyah atau yang disebut ukhuwah kebangsaan. Jadi kita jangan berpatok hanya cuma orang Islam. Nanti mentang-mentang bukan orang Islam kita tidak akan menjadi persatuan. Tidak. Karena macam-macam ukhuwah itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah atau keagamaan. Yang kedua ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan. Jadi kita meskipun berbeda-beda agama, misalnya kita mempunyai teman itu beragama Kristen, Konghucu dan lain sebagainya, itu kita tetap menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan. Karena agama Islam itu tidak hanya mengenal ukhuwah diniyah, tidak hanya mengenal ukhuwah diniyah Islamnya saja. Islam juga memiliki ajaran tentang ukhuwah kebangsaan atau yang kita kenal dengan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia itu adalah bersaudara. Tuh, tidak memandang dulu itu Islam ke Kristen, yang lain sebagainya agama. Karena agama di Indonesia itu tidak hanya satu, jadi banyak. Nah, ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan tertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Nah, jadi inilah yang memikat kita untuk menjalin persaudaraan antara orang yang selain non-Islam. Apa yang mengikat? Yang pertama, kita hidup di wilayah yang sama. Yang kedua, kita terikat pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Seperti contoh, kita bersifat sosial budaya, kita memiliki tradisi-tradisi yang lain. Itu bersifat umum, mutlak. Jadi intinya dua. Kita menjalin ukhuwah, persaudaraan terhadap orang lain non-muslim itu terikat karena 2. Yang pertama itu wilayah. Kita tinggal di wilayah yang sama, negara yang sama, berbudaya yang sama. Yang kedua, kita terikat akan hal-hal yang terbiasa, adat. Yang kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut adat. Nah, jadi kita memiliki kebiasaan yang sama, maka dari itu karena kita memiliki kebiasaan yang sama, ukhuwah Islam tinggal di wilayah yang sama, maka kita harus tetap menjalin persaudaraan ukhuwah. Jangan sampai tidak menjalin ukhuwah. Jadi itu kembali dari awal yang saya jelaskan. Kita jangan monoton untuk tentang ukhuwah ini hanya ukhuwah untuk sesama muslim. Memang benar di Al-Qur'an itu innamal mu'minuna ikhwatun. Memang benar orang-orang mukmin itu bersaudara. Tapi di ayat lain itu juga ada yang menjelaskan tentang ukhuwah wataniyah ini. Apa? Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Maaf. Ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah kebangsaan ini Al-Qur'an surah Al-Maidah. Tadi salah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Artinya apa? Sekiranya Allah mengkehendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hanya menguji kamu terhadap pemberian kepadamu. Maksudnya apa? Allah itu sebenarnya kalau Allah menghendaki, itu bisa Allah menjadikan kalian itu satu umat. Karena Allah hanya ingin menguji kalian, Allah menjadikan kalian bermacam-macam umat. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Konghucu, dan ada yang beragama Buddha. Menguji apa Allah? Apakah kalian itu menjalin ukhuwah? Apakah kalian menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang selain non-Islam? Itu ayat yang menegaskan bahwasanya kita perlunya menjalin ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan. Sebenarnya yang lebih rumit ini yang lebih susah sebenarnya di ukhuwah kebangsaan. Karena banyaknya orang itu karena perbedaan itu langsung konflik langsung ujung-ujungnya tidak rukun, tidak bersaudara, tidak bersatu. Karena apa? Ya karena itu perbedaan. Makanya Islam di sini menganjurkan kepada kita untuk menjalin ukhuwah dan macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, sesama kita agama Islam. Yang kedua, ukhuwah kebangsaan. Ini pentingnya kita menjalin ukhuwah. Nah, terus tadi ukhuwah wataniyah.
ukhuwah wataniyah itu adalah yang tadi yang saya jelaskan. Jadi kita penting jangan hanya berpatokan memikir oh ini bukan orang Islam, ini orang Kristen, jadi kita tidak perlu menjalin persaudaraan dengan dia. Salah. Anggapan yang kayak gitu itu salah. Kita harus tetap menjalin meskipun itu bukan orang Islam. Yaitu berawal dari ukhuwah, macam-macam ukhuwah. Nah, ukhuwah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dengan kehidupan ini. Kita semua pasti memiliki perbedaan. Dari segi perbedaan suku, budaya, bahkan dari segi agama. Terus selanjutnya beberapa konsep mendasar dari ukhuwah masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Nah, itu intinya kita jangan berpatokan, kesimpulannya kita jangan berpatokan kepada agama Islam saja untuk menjalin ukhuwah, tapi kita harus menjalin ukhuwah dengan orang yang selain Islam. Dengan landasan Al-Quran tadi, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan. Kalau sekiranya Allah itu berkehendak, kalian itu dijadikan satu umat. Cuman walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah itu hanya ingin menguji kalian. Apakah kalian itu menjalin ukhuwah atau tidak? Jadi Allah jadikan kalian bermacam-macam umat, bermacam-macam agama. Nah, sekian dari saya, intinya kesimpulan dari saya tetap menjalin ukhuwah. Karena ketika kita menjalin ukhuwah, ketika kita bersaudara meskipun kita berbeda-beda, maka dari persaudaraan itu kita akan timbul yang namanya kerukunan. Ketika kita sudah rukun, maka kita akan menimbulkan lagi yang lebih atasnya lagi, kita akan bersatu. Nah, sesuai dengan sila yang ada di Pancasila. Itu memang yang ditegaskan di Pancasila. Kita harus bersatu meskipun berbeda-beda. Terus ketika kita sudah bersatu, maka insya Allah kita semua akan hidup rukun, damai, dan akan hidup dengan adanya solidaritas itu. Nah, intinya gitu. Sekian dari saya, dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Silakan mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini bernama Hasbi, saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya hanya mempresentasikan bagian dari macam-macam ukhuwah yang nomor 3 setelah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah. Jadi tadi telah dijelaskan oleh saudara Kholis Mubarak, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah kebangsaan itu telah dijelaskan secara rinci, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ukhuwah insaniyah. Ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya persaudaraan, dan insaniyah itu berasal dari kata insan yang artinya manusia. Yang berarti ukhuwah insaniyah ini adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi kita ketahui di sini bahwa kita ini terdiri dari seorang manusia. Walaupun kita ini manusia, pasti kita mempunyai beberapa keragaman. Entah itu keragaman dari segi suku ataupun segi warna kulit dan yang lain-lainnya. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah. Jadi antara ukhuwah insaniyah dengan ukhuwah insaniyah itu memiliki kesamaan yang sama, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Seperti tadi bahwa kita ini sama manusia semuanya. Kita berasal dari Bani Adam, yakni anak-anaknya Adam. Akan tetapi kita di sini mempunyai beragam perbedaan. Contohnya seperti warna kulit. Di sini kita dalam segi warna kulit ada yang warna kulitnya hitam, ada juga yang warna kulitnya putih, ada juga yang selain dari hitam ataupun putih. Tetapi atas landasan perbedaan tersebut jangan sampai kita menjadikan itu menjadi sebuah konflik ataupun suatu permasalahan. Ataupun dari segi selain kulit, yakni dari segi warna mata ataupun segi dari besarnya badan seseorang atau kecilnya badan seseorang. Jadi tidak seharusnya seseorang yang badannya kecil itu diremehkan, dipandang dengan pandangan yang hina, dengan pandangan yang remeh. Sedangkan yang badannya besar itu dipandang dengan pandangan yang sangat dimuliakan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi antara perbedaan, jangan sampai kita jadikan perbedaan itu menjadi sebuah konflik atas suatu negara ataupun suatu kelompok. Karena sesungguhnya manusia ini mempunyai satu tujuan yang sama. Dan seperti juga yang ada dicantumkan dalam Pancasila di sila kedua ada bunyi, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi manusia itu harus berbuat adil dan beradab terhadap manusia yang lain. Tidak boleh kita itu antara manusia, satu manusia dengan manusia yang lainnya saling membeda-bedakan. Mentang-mentang warna kulitnya putih nih, sehingga meremehkan kulit yang hitam. Mentang-mentang dia lebih tinggi daripada saya, jadi yang lainnya itu diremehkan, yang lebih kecil daripada saya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus sama-sama berbuat adil terhadap manusia yang lainnya ataupun terhadap orang lain. Karena di sini disebutkan dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi antara orang-orang yang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu saling menguatkan, seakan-akan seperti sebuah bangunan. Menguatkan antara yang satu dengan lainnya. Dalam sebuah bangunan itu terdapat beberapa unsur seperti pasir, ada juga semen dan ada juga batu ataupun selainnya. Tetapi jangan sampai atas perbedaan itu mau menjadi sebuah konflik. Jadi antara pasir, batu dan semen itu saling menyatukan antara ketiga unsur tersebut. Dan perumahannya itu seperti itulah orang mukmin. Harus saling menguatkan antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan tentang ukhuwah insaniyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 memaparkan tentang cara praktik dari ukhuwah itu. Silakan kelompok 3 dipresentasikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok 3, tugas kami hanya memaparkan cara praktik ukhuwah. Ukhuwah dapat dijaga apabila kita mengikuti atau mempraktekkan 4 prinsip dalam ukhuwah tersebut, yaitu yang pertama ta'aruf atau saling mengenal. Ta'aruf ini tingkatan yang paling dasar dalam ukhuwah. Jadi ketika ta'aruf ini adalah tingkatan paling dasar di dalam praktik ukhuwah. Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu. Nah, kita di dalam ukhuwah atau persaudara itu harus saling kenal mengenal, karena ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua yakni fahamun, yakni artinya saling memahami. Tafahum saling memahami. Proses ini berjalan secara resmi. Jadi proses tafahum ini berjalan secara resmi, seperti bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan seseorang. Ketika kita melihat seseorang itu lebih wow dari kita, lebih dewasa atau lebih pintar dari kita, maka kita harus tafahum, yakni saling memahami. Kita harus paham, oh karena dia pintar karena belajar. Juga ketika kita melihat kekurangan seseorang, maka kita juga harus berpikir, oh berarti orang ini kurang belajar, memang harus kita peringatkan atau beritahukan bahwasanya teruslah belajar, karena orang penuntut ilmu di hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yakni tuntutlah ilmu dari sejak kita lahir sampai ke liang lahat. Cukup sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 memaparkan apa yang telah didiskusikan bersama teman-temannya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4 akan menambahkan yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Saya menambahkan tentang sikap ta'awun, sikap saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam
pengertian ukhuwah lahir dari proses tafahum tadi. Apa itu proses tafahum? Tafahum ialah bagaimana kita memahami kekurangan atau kelebihan kita dalam saudara kita. Ta'awun sini ialah saling tolong menolong, dapat dilakukan dengan hati seperti saling mendoakan dan pemikiran berdiskusi atau saling menasihati, dan dalam amal saling membantu dan tolong menolong. Sikap ta'awun sini saling tolong menolong tidak dikhususkan untuk pengamalan saja, seperti membantu apabila ada yang terkena cobaan. Ta'awun sini juga bisa dengan hati, dengan saling mendoakan sesama saudara kita, sesama muslim. Dan sikap yang keempat adalah takaful, saling bahu membahu. Saling bahu membahu atau saling menanggung rasa sedih dan senang diselesaikan bersama-sama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalah tersebut. Masalah tersebut akan diselesaikan apabila kita bermusyawarah atau bersama-sama menanggung rasa sedih dan senang itu bersama-sama. Sikap takaful ini, saling bahu membahu, itu datang dan lahir dari sikap ta'awun, dari sikap tolong menolong tadi. Sikap ini ialah saling menanggung antara rasa sedih dan senang diselesaikan secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya ialah di dalam ukhuwah kita harus memiliki sikap ta'awun dan takaful, saling tolong menolong dan saling bahu membahu. Dan kita harus selesaikan masalah secara bermusyawarah. Sekian dari saya kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak, itulah presentasi dari masing-masing kelompok yang memaparkan tentang macam-macam dari ukhuwah yang kemudian dilanjutkan dengan praktek ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekarang kalian kembali ke posisi masing-masing, dikembalikan lagi mejanya. Kemudian dari dalil tentang ukhuwah, kemudian macam-macam ukhuwah, kemudian yang terakhir tentang cara atau praktik dari ukhuwah tersebut. Ada pertanyaan di antara kalian? Saya, Ya, silakan Loji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sering menjumpakan ukhuwah ini Pak di ayat-ayat Quran. Yang ingin saya tanyakan ya Pak, apa sih ukhuwah itu Pak? Dan seberapa pentingkah ukhuwah ini Pak? Tolong jelaskan secara rinci kepada saya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Loji. Ini menarik sekali ya, bahwa pengertian ukhuwah tadi sudah kita bahas tentang ukhuwah, bahwasanya ukhuwah itu secara bahasa adalah persaudaraan. Dalam bahasa Arab kita kenal ukhuwah itu dengan akhun atau ikhwan. Itu merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Kemudian pertanyaan selanjutnya menarik. Mengapa kita mesti ukhuwah? Mengapa kita harus menjaga ukhuwah dalam kehidupan kita? Bahwa perlu kita ketahui anak-anak, kita itu tidak hidup sendiri. Kita ini merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini sendiri. Pasti dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan saat seorang ibu melahirkan seorang anak itu masih membutuhkan bantuan bidan ataupun dukun seperti itu. Nah, dari proses inilah kita mesti ada rasa bersaudara dengan orang lain, menjalin sebuah hubungan baik dengan orang lain sampai kita menganggap dia sebagai saudara. Ini yang disebut dengan ukhuwah. Padahal kita bukan saudara, kita bukan satu rahim, tapi karena kita sama-sama memiliki identitas sebagai muslim, lahirlah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Karena kita memiliki identitas sama-sama
berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, kemudian bernegara satu yaitu negara Indonesia, maka lahirlah yang namanya ukhuwah wataniyah atau ukhuwah kebangsaan. Karena kita ini sama-sama manusia. Meskipun kita ini berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, tapi kita disatukan oleh suatu sifat atau suatu kondisi di mana kita ini sama-sama manusia. Arab Saudi mereka memiliki orang dan orang yang berbangsa Arab, ada pula orang yang berbangsa Turki, berbangsa Barat dan lain sebagainya. Kita ini sama-sama sebagai ukhuwah insaniyah. Mereka juga adalah saudara kita sesama manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Istaghfiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'minin syafa'atun, fa'annaka tadkhulu fi syafa'ati akhi." Perbanyaklah saudara, perbanyaklah teman. Karena setiap teman, setiap saudara itu memiliki syafaatnya. Barangkali kalian akan masuk kepada syafaat teman. Maka kalau kalian bertemu dengan seseorang, kalian lakukanlah proses praktik-praktik dari yang namanya ukhuwah, ta'aruf, berkenalan. Habis berkenalan akan muncul yang namanya tafahum, saling memahami antara satu dengan yang lain, bisa memahami. Yang kemudian lahirlah yang namanya ta'awun. Saat kawannya berkorban, kemudian bantu dia untuk dibawakan ke bengkel. Umpamanya mogok motornya dibantu setir gitu ya. Kemudian kalau mereka umpamanya di pondok ya, terutama ketika kalian lambat kiriman, bisa dibantu dengan cara berbagi makanan, berbagi minuman, dan itu merupakan bagian dari ta'awun. Yang kemudian yang terakhir yaitu takaful, saling bisa mencukupi. Setiap kita pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan kita gunakan untuk mengisi kekurangan teman kita. Kekurangan kita, biarlah teman kita yang memiliki kelebihan untuk mengisi kekurangan yang kita miliki. Bisa dipahami, Rodi? Iya, Pak. Baik anak-anak, sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang pelajaran hari ini. Oke, kita simpulkan bersama-sama. Ukhuwah, pengertian ukhuwah apa? Persaudaraan. Itu secara Bahasa. secara istilah apa? Sikap yang mencerminkan persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas antar manusia. Kemudian selanjutnya yang kedua, dalil tentang ukhuwah bisa dilafazkan bersama-sama. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya Orang yang beriman itu sesungguhnya saudara. Tapi baiklah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. baik. Kemudian apa macam-macam dari ukhuwah? Yang pertama adalah Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua Ukhuwah wataniyah. Yang ketiga Ukhuwah insaniyah. Yang keempat, yang ketiga ya. Berarti cuma tiga ya. Iya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah wataniyah kebangsaan. Yang ketiga ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang terakhir praktik dari ukhuwah. Ada berapa? Ada 4. Ta'aruf. Yang kedua Ta'aruf. Yang ketiga Ta'awun. Yang keempat Takaful. Ya, itulah materi dari hari ini tentang ukhuwah. Anak-anak, Bapak akan melakukan sebuah tes kepada kalian mengenai pelajaran hari ini ya. Apa pengertian dari ukhuwah? Muiz, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ukhuwah artinya persaudaraan. Secara istilah, sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan seseorang terhadap seseorang atau manusia terhadap manusia yang lain. Boleh beri tepuk tangan untuk Muiz. Kemudian, surah apa yang menjelaskan tentang ukhuwah? Coba Bapak tuju Asbi. Surah Al-Hujurat ayat ke-10, Pak. Ya, itu gimana bacaan atau lafaznya itu? Bacaannya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya,
Ya, artinya Artinya yakni orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah agar kamu mendapat rahmat. oke, berikan tepuk tangan untuk. Ya, pertanyaan ketiga, apa macam-macam dari ukhuwah? Coba Fendi. Macam-macam ukhuwah itu ada 3. Yang pertama yakni ukhuwah Islamiyah, dan yang kedua yakni ukhuwah wataniyah atau ukhuwah kebangsaan, dan yang ketiga yakni ukhuwah insaniyah. 3 ya? Iya. Mana anak betul? Betul. Tepuk tangan untuk Fendi. Kemudian soal yang keempat, bagaimana praktik dari ukhuwah tersebut? Coba Subahat. Ta'aruf adanya saling mengenal ya. Terus yang kedua tafahum, saling memahami, dan yang ketiga takawun, dan tolong menolong, dan yang keempat takabur atau saling menjaga. Oke, bagaimana anak? Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk Pak. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenai tentang ukhuwah. Pentingnya ukhuwah mesti kita jaga antara satu manusia, antara sesama kita, sesama dengan teman kita, antara yang baik seagama maupun yang sebangsa maupun sesama manusia. Karena ukhuwah ini bisa melahirkan yang namanya persatuan, kemudian melahirkan yang namanya kekuatan, bahkan bisa melahirkan sebuah power agar kita bisa saling solid ataupun memunculkan solidaritas. Baik anak-anak, kalian untuk minggu depan kerjakan soal halaman 31, itu PR untuk kalian. Dikerjakan di kamar ya, di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Minggu depan kita akan melakukan koreksi. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan melafazkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana bidina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana